Kita adalah manusia-manusia yang rapuh. Kita berlari gaduh dalam hari-hari penuh keluh. Jiwa kita sering lelah, pun hati mudah patah. Kita mencari kelegaan ganti kepenatan. Kita mencari suka ganti duka. Kita mencari penghiburan ganti ratapan. Kita mencari keselamatan ganti kebinasaan. Kemanakah kita dapat mencari? Sampai kapankah kita harus mencari? Benarkah akan ditemukan yang kita cari? Bagaimana kita dapat menemukan harapan di tengah segala pergumulan? Bye, Miss. I'm bored. Daddy? Yeah? When will this pandemic end? I miss my friends. I want to play with them. Daddy also don't know when this pandemic will end. But I have a friend who always be with me and cheer me up when I was sad. His name is Jesus. Do you want to know him? Yeah. Let's pray. Dear Lord, our Heavenly Father, thank you for your great blessing. And today, Olive want to know you. Can you help Olive? In the name of Jesus, we pray. I know someone who watches over me all through the day. I know someone who cares for me in every single way. The shepherd who will help me if I ever go astray. He's the Lord and Jesus is his name.
pray for blessings, we pray for peace, comfort for family, protections while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. And all the while you hear each broken need. You love us way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings comes through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. We cry in anger when we cannot feel you near. Without your goodness, without your love, as if every promise from your word is not enough. And all the while you hear his desperate plea, and long that we have faith to believe. 'Cause what if your blessings comes through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win, the pain reminds his heart that this is not our home. It's not our home. What if your blessings comes through raindrops? What if your healing comes through tears? And what if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if my greatest disappointments or the aching of this life is a revealing of a greater thirst this world can satisfy? And what if trials of this life, the rain, the storm, the hardest nights are your mercies in disguise? Kehidupan kita sebagai manusia terus berjalan, dan setiap hari kita akan selalu menemui sebuah akhir atau jalan buntu. Akhir atau jalan buntu itu seperti satu bagian yang tidak pernah bisa dilepaskan dari kehidupan kita. Kita melihat setiap hari misalnya ada bunga yang gugur dan layu, ada serangga yang lenyap dan mati. Kita berhadapan setiap hari dengan studi yang mungkin tidak berhasil, hubungan-hubungan yang tidak bisa dipertahankan, pekerjaan dan usaha yang tidak bisa diteruskan lagi. Bahkan juga tubuh fisik yang mungkin menderita sakit penyakit dan tidak kunjung sembuh.
Kita juga terus bergumul dengan mimpi-mimpi dan harapan yang tidak bisa berjalan dan harus dikubur begitu saja. Semua ini adalah realita kematian-kematian di dalam hidup. Ada kematian-kematian kecil yang kita temui setiap hari, tetapi juga ada kematian-kematian yang besar, kematian yang menghancurkan hidup kita, kematian yang menyisakan kesengsaraan dan penderitaan yang tidak berujung. Pandemi COVID-19 yang juga sudah berlangsung setahun lebih sampai pada hari ini, menyadarkan kita akan realita kematian ini. Setiap hari ada nyawa yang melayang, dan menyadarkan kita bahwa tubuh kita ini begitu rapuh, hidup manusia begitu ringkih. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, kita tidak bisa mempertahankan keberadaan tubuh ini. Dan semua itu membuat kita bertanya, kemana akhir dari semua ini? Kenapa harus ada kematian? Kenapa harus ada jalan buntu? Kenapa kita harus terlahir sebagai manusia yang rapuh dan tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri? Kisah Lazarus di dalam Alkitab juga menunjukkan kepada kita sebuah realitas kematian, bahwa manusia bisa mengakhiri hidupnya dan mati. Tetapi kita tahu bahwa kisah Lazarus tidak berhenti pada kematian. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang ke-25, Yesus Kristus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, dan kematian tidak akan menguasainya lagi." Saudara-saudara, kematian adalah satu realita yang memang sudah menjadi bagian kita sebagai manusia. Kematian adalah upah, adalah sesuatu yang layak kita dapatkan, karena kita adalah orang berdosa dan hidup di dalam dunia yang berdosa. Kematian adalah ganjarannya. Lazarus mengalami kematian. Bahkan kita tahu Yesus Kristus sendiri yang adalah Allah itu, ketika dia datang ke dalam dunia menjadi manusia, hidup di dalam dunia yang berdosa, dia juga mengalami kematian. Padahal Yesus Kristus tidak berdosa, tetapi dia tetap berhadapan dengan realita maut itu, realita kematian yang sudah selayaknya menjadi upah dunia yang hancur di dalam dosa. Kabar baiknya ialah kematian yang dihadapi Kristus di atas kayu salib justru secara paradoksal mematahkan kuasa kematian itu sendiri. Kematian Kristus menghancurkan kuasa maut. Kematian Kristus memberi arti yang baru pada kematian-kematian yang kita hadapi. Di dalam kematiannya, Yesus Kristus mengalahkan kutuk dosa dan maut. Kematian tidak lagi menjadi sebuah akhir, tetapi hanya menjadi sebuah jeda. Karena kita tahu pada hari yang ketiga, Kristus Yesus bangkit kembali, hidup kembali, dan mengalahkan kematian. Kematian yang kita hadapi setiap hari dan juga di dalam hidup yang fana ini bukanlah sebuah titik, tapi hanya sebagai sebuah tanda jeda, tanda koma yang masih ada lanjutan ceritanya. Di dalam Kristus kita semua akan mengalami kebangkitan dan pemulihan. Kisah Lazarus memberitahu kita bahwa di dalam Kristus ada kebangkitan, di dalam Kristus ada kehidupan, dan orang yang percaya tidak akan mati untuk selama-lamanya, tapi akan memiliki kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Saudara dan saya dapat mengalami kebangkitan-kebangkitan baru setiap hari, kemenangan-kemenangan baru setiap hari di dalam Kristus yang telah menang bagi kita. Hari ini, kematian-kematian seperti apa yang sedang saudara dan saya alami? Mungkin engkau dan saya gagal di dalam studi kita. Mungkin engkau dan saya menghadapi kematian di dalam pekerjaan dan usaha kita. Mungkin engkau dan saya menghadapi hubungan-hubungan yang tidak bisa dipertahankan lagi rasanya. Ketahuilah ini, di dalam Kristus ada pengharapan, di dalam Kristus ada pemulihan, di dalam Kristus ada kebangkitan. Kita bisa dengan yakin datang dan memandang kepada Kristus. Kristus yang telah datang ke dunia dan mati itu turut merasakan pergumulan kita.
turut mengambil bagian di dalam kematian kita. Tapi Kristus yang sama juga bangkit dan hidup, memberikan kepada kita kemenangan, pemulihan, dan pengharapan. Kristus memberkati saudara semua. Selamat menjelang Paskah, selamat berharap di dalam Dia.
Roma 8 ayat 31 berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Mari saudara-saudara, kita berdoa.
Kami bersyukur untuk kasih dan kebaikan-Mu bagi kami ya Tuhan. Engkau yang adalah Allah sendiri telah datang ke dalam dunia menjadi manusia yang sama seperti dengan kami. Dan bahkan Engkau menempuh jalan derita. Engkau merengkuh maut dan mematahkan kuasanya. Engkau dibangkitkan kembali dan memberikan kemenangan bagi kami. Ya Tuhan, biarlah di dalam masa raya Paskah ini, meskipun kami masih merayakannya dalam masa pandemi, kami boleh belajar berharap kepadamu, percaya kepadamu, bergantung pada Engkau, menanti-nantikan pemulihan yang daripadamu. Sebab Engkau berjanji, di dalam Engkau ada hidup, hidup itu adalah keselamatan bagi kami. Ya Tuhan, kami ingin terus belajar, berharap kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari hari ini sampai pada waktu Kristus datang yang kedua kali. Amin.